Candi ini disebut Candi Tikus, tempat mandinya para raja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Nah teman-teman ya, saat ini tim Kanjeng Semoyo berada di Candi Tikus. Candi Tikus yang bertempat di Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, teman-teman. Nah, kenapa kok dinamakan Candi Tikus? Jadi pada abad ke-20 candi ini ditemukan oleh warga sekitar ya. Sehingga ditemukan ini candi ini ada reruntuhan daripada candi atau arca atau bangunan ini yang disarangi tikus, teman-teman. Makanya candi ini disebut Candi Tikus. Nah, kayak gitu. Mungkin sambil jalan ya, teman-teman. Ayo. Ayo, Pak. Nah, langsung kita jalan ya. Nah, jadi teman-teman, Candi Tikus ini berdiri sekitar abad ke-13 sampai 14 di masa jayanya Kerajaan Majapahit, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya, candinya sangat bagus. Coba ya. Nah, ini Pak. Nah, ini teman-teman ya. Di sini ya termasuk ini adalah pertitaan ya. Pertitaan atau tempat mandinya para raja pada zaman tersebut ya, teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman, pada candi ini terdapat 17 mata sumber air ya, teman-teman. Akan tetapi nggak tahu kenapa ya sekarang menjadi kering ya, teman-teman ya. Menjadi kering. Mungkin kita bisa turun. Kayaknya nggak boleh turun nih Pak. Iya. Jadi mungkin ya kita lihat dari sini aja ya, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Di situ ada 7 pancuran, sebetulnya ada 17 pancuran ya, teman-teman, yang mengalir. Tapi sekarang nggak tahu kok kekeringan ini. Mungkin dengan perubahan alam yang Ya. mana pepohonan sudah terpotong semua. Iya, Bisa sehingga dikatakan gundul. menjadi kering kayak gini ya, teman-teman. Sangat bagus banget ya. Batu batanya ini ya, kelihatan batu batanya sangat besar ya. Nah, batu batanya teman-teman. Nah, sangat besar sekali ya, teman-teman. Mungkin kita jalan-jalan. Ya, kita muter aja, Pak. Ya, oke. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Nah, Mbah, mungkin Mbahnya bisa semedi atau tawasulan dulu ke Sing Baurekso tanah mriki, Mbah. Mungkin Mbah bisa mulai dulu. Mungkin nanti ada gambaran-gambaran apa dari candi ini, Mbah. Monggo, Mbah. Apa langsung di Ya langsung saja di sini aja. Nggak apa-apa. Gimana, Mbah? Alhamdulillah saya barusan sekilas saya melihat bahwa pembangunan Candi Tikus ini dibangun di era masa kejayaan Majapahit. Iya iya iya. Di masa yang kejayaan memuncak. Ya, pas masa jaya-jayanya Majapahit ya. Majapahit. Ya, jadi betul ya, pada catatan sejarah ya, di sini emang terbangunnya candi ini itu di era kejayaan Majapahit. Di masa jaya-jayanya Majapahit terbangunlah candi yang sangat megah ini ya, teman-teman, kayak gitu ya. Banyak juga merasakan kayak gitu ya. Jalan-jalan. Ya, sambil jalan ya, teman-teman. Kita lihat nih peninggalan nenek moyang kita yang sangat luar biasa ini ya, teman-teman ya. Jadi negara yang maju itu negara yang tidak pernah melupakan sejarah. Dan di sini saya merasakan bahwa pertitaan ini adalah tempat orang yang mensucikan diri
Oh iya iya. Setelah mandi beberapa pertitaan ini, lalu dia naik dan dia bermeditasi untuk mensucikan diri. Gitu Bah. Iya, ada tahapan-tahapan seperti itu. Iya ya. Jadi teman-teman yang banyak melihat dulu di era kerajaan Majapahit orang-orang itu mandi di sini tujuannya untuk mensucikan diri. Yang mana mandi di 17 pancuran atau 17 sumber yang berada di tengah-tengah situ ya Dan teman-teman. setelah mandi membersihkan badan, lalu dia naik untuk menyucikan batin ke atas. Ini Hening kan, Mbak ya. Iya, mengheningkan. Mungkin setelah mandi ke situ teman-teman baru mereka itu naik ke situ ya mungkin Dia melakukan hening atau mensucikan penyatuan diri. sama alam kayak gitu ya. Iya, Atau manunggaling kaulo Gusti. bisa dikatakan Sambung seperti rasa itu. kayak gitu Mbak ya. Iya. Mhm. Mari Ayo kita jalan. sambil jalan mungkin. Wah, pik. Batu batane ya. Ya. Ya emang sih ya teman-teman ya. Jadi Majapahit itu identik dengan batu bata ya. Ya, jadi ini. Nah, jadi peninggalan-peninggalan di abad ke-13 14 ini ya identik dengan batu bata dan batu batanya sangat besar kayak gini ya, teman-teman. Dan ini pertitaan ini ada 4 pertitaan ya. Ini ya. 4 candi, Pak ya. 4 pertitaan pemandian. Oh iya iya, ya. Pemandian. Dan setelah dia itu mensucikan diri badan, lalu dia naik ke atas, baru dia mensucikan diri ke zat yang maha suci. Ya, ya. Itu prosesnya seperti itu. Prosesnya seperti itu, Pak ya. Jadi tidak langsung naik ke atas, tapi dia harus mensucikan badan dulu, batin dulu, lalu naik ke atas, baru dia mensucikan diri untuk menyatu dengan alam. Menyatu dengan alam. Ya, ya. Artinya suci dulu badan kita, kemudian sucikan hati kita kayak gitu ya. Ya, Intinya seperti prosesnya itu. Ya. seperti Nah, itu. prosesnya seperti itu. Jadi sucikan dulu badan kita, baru sucikan hati kita kayak gitu. Makanya ad-dhahir ya dulu alal batin. Itu pandangan Islam. Ya, pandangan Islam apabila luarnya bagus maka dalamnya juga Harus diperbarui, bukan harus diperbarui. harus diperbarui kayak gitu Pak ya. disucikan diri. Eh. Mari kita jalan terus. Ya. Nah ya teman-teman ya, jadi tujuan kita ke sini ya selain jalan-jalan ya kita ya melihat peninggalan nenek moyang yang sangat luar biasa ini teman-teman. Dulu ya di zaman itu belum adanya ya kayak sekarang belum ada semen, tapi lihat deh, Nah, lihat itulah kehebatan nenek moyang kita dulu. nenek moyang kita ya. Jadi Bangunan-bangunan batanya ya. tanpa ya menggunakan semen, menggunakan apa? Bisa tertata rapi dan sangat dan kuat banget ya terkunci teman-teman ya, kayak gitu dan ya. tidak bisa digerakkan sama sekali. Nah, teman-teman bisa sangat kuat banget ya teman-teman ya. Batu batanya ya tertata sangat rapi. Coba bayangin ya di era itu orang-orang lain, negara lain belum bisa membuat yang seperti ini. Negara kita udah bisa buat yang seperti ini teman-teman. Sangat luar Kemampuannya biasa. sangat luar biasa. Jadi sebetulnya negara kita ini kaya Pak ya. Sangat kaya Sangat sekali. kaya. Kaya akan budaya, kaya akan sejarah, kayak gitu Pak ya. Mungkin sudah ditutup. Ya. Oke, kita tutup di sini. Sini aja Mas. Nah, teman-teman ya mungkin perjalanan kita saat ini kita cukupi sampai di sini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan perjalanan kita ke candi-candi itu bisa lebih mengenal luaskan candi atau peninggalan nenek moyang kita yang berada di Nusantara ini. Dan juga memberi pelajaran bagi kita generasi dan Iya. generasi sebelum setelahnya. Biar kita itu bisa menjaga dan merawat bersama-sama tinggalan nenek moyang kita. Nah, mungkin kita udahi sampai di sini perjalanan kita ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya ya. Saya Muhammad Eksan dan beliau Bakanjing Semoyo.
Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, salam rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.